Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini, setelah kita sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan nazar dan sumpah, pada kesempatan kali ini fokus kita yaitu mengenai kitab menikah. Kitab menikah yang mudah-mudahan setelah kita pelajari ini nanti bagi kita yang sudah berumah tangga akan menambah pengetahuan kita tentang pernikahan. Bagi jamaah mungkin sebagian juga ada yang belum menikah. Nah, ini menjadi semangat pula dalam rangka mensiarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Jadi nikah itu bisa halal dengan akad. Itu hebatnya Islam itu. Mohon maaf, kita membeli benda itu bukan milik kita supaya dia halal dengan akad. Perempuan itu bukan mahram kita, tapi setelah diadakan akad halal. Jadi untuk menghalalkannya dengan akad. Adapun ayat yang berhubungan dengan pernikahan ini banyak sekali. Di antaranya surah An-Nisa ayat yang ke-3. Fankihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Nikahilah perempuan yang baik itu 2, 3, 4. Kalau kita khawatir tidak bisa berlaku adil, satu saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana kalau seandainya seseorang itu menemukan kendala mungkin dari faktor ekonomi? Di sini ada anjuran untuk puasa, ruwahul jamaah. Ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu misalnya sudah sanggup untuk ba'ah, di situ maksudnya menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa? Fa innahu ahaddu lil basar. Dengan menikah itu mata akan terjaga. Ini pelajaran juga untuk kita yang sudah menikah ini. Kalau kita sudah punya istri, biasanya matanya terjaga, tidak akan jelalatan lagi. Wa ahsanu lil farj, yang menjaga juga dari kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bis shaumi fa inna lahu wija. Kalau tak sanggup puasa, maka pada prinsipnya puasa itu adalah perisai. Nah, ini kasuistiknya banyak juga orang. Ternyata puasa itu tidak berpengaruh. Setelah dia pun melaksanakan puasa masih kuat. Oh, berarti tanya berapa hari dia puasanya.
Kalau Senin Kamis nggak masih kuat keinginannya, bikin puasa daun. Shaumu yauman wa aftiru yauman. Puasa sehari, berbuka sehari, seperti itu. Khusus untuk yang belum nikah, yang sudah tak usah dulu. Yang belum nikah, jangan ada prinsip terlalu banyak pertimbangan. Bukan tidak kita pikirkan atau kita perhitungkan. Jadi nikah itu harus kita rencanakan, tapi tidak boleh juga terlalu perhitungan, khususnya berhitung mengenai perekonomian. Di dalam hadis rawahul Hakim wa Abu Dawud, an Aisyah tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Menikahlah, karena pada prinsipnya perempuan itu datang membawa harta benda yang sangat banyak. Untuk konteks saat sekarang ini boleh diadakan penelitian. Tidak ada kita temukan orang kaya itu yang jomblo, yang membujang. Tidak kita temukan. Rata-rata orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang menikah, baik itu agamanya Islam maupun di luar Islam. Jadi yang belum menikah ini pada prinsipnya tidak mau kaya sebenarnya. Yang terakhir, ini sebaik-baik perhiasan. Ali bin Umar bin As, ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang sholihah. Semuanya bisa menjadi perhiasan. Makan itu nikmat, tapi ada masanya kita tidak butuh makan. Ibadah-ibadah ini yang kita lakukan ini nikmat, tapi masanya ada dia terhenti. Tapi kalau kita memperoleh istri yang soleh, dia tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Dari istri yang solihah akan melahirkan generasi yang soleh dan solihah. Ini yang kita harapkan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini, bahwa pendidikan terpenting saat ini bagaimana membentuk anak-anak perempuan itu menjadi anak yang solihah, khusus untuk anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan akan melahirkan keturunan yang solih dan solihah. Mudah-mudahan ini hanya sekedar prolog pengantar. Untuk kajian-kajian berikutnya kita akan fokus kepada kitab nikah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.